Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tembakau Indonesia dimanapun berada, mari kita mendengarkan kultum atau tausiah yang akan disampaikan oleh Pak Ustadz Ibeng. Mudah-mudahan Milad Tembakau Indonesia yang ke-6 ini di tanggal 13 Maret 2024 menjadikan kita sebagai sosok insan yang terus mengedepankan kepadsonan kita, mengedepankan ibadah kita dengan baik. Baik, pembina akan awali dengan sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa barik ala Sayyidina Muhammad. Maka kepada Al-Mukarram waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyana minal huda wal furqan. Yang saya hormati Bapak Pembina Lembakum Indonesia, selamat atas eksistensi Lembakum Indonesia di hari jadinya bertepatan dengan 2 Ramadan. Nah, sekarang sudah 3 Ramadan 1445 Hijriah, 13 Maret 2024. Semoga pembina sebagai pendiri Lembaga Hukum Indonesia ataupun Lembakum Indonesia ini senantiasa diberikan umur panjang dan baik amal, serta Lembakum Indonesia menjadi suatu lembaga yang bermanfaat dalam menegakkan keadilan, kemuliaan di NKRI khususnya dan di dunia pada umumnya, serta menjadi suatu heritage ataupun jariah di akhirat nanti kelak, baik bagi pembina secara pribadi ataupun para petinggi dan kader-kader Lembakum Indonesia pada umumnya. Saya akan mulai tausiah ini dengan satu ayat Al-Quran di surat Al-Baqarah 185. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinat minal huda wal furqan. Sadaqallahul aliyyul azim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Saudara-saudara Lembakum Indonesia yang dimuliakan oleh Allah, hadakumullah, Allah yafadukum. Kali ini saya akan menerjemahkan suatu ayat dari ayat-ayat Al-Quran yang tadi telah saya bacakan di muka, bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, yang di dalamnya diturunkan Al-Quran yang menjadi petunjuk bagi manusia, dan keterangan dari petunjuk tersebut dan menjadi pembeda. Sebagaimana Bapak Pembina tadi sebelum berbuka memberikan suatu narasi motivasi bagi Lembakum Indonesia khususnya dan masyarakat umumnya terkait dengan tadarus. Tadarus itu adalah suatu kegiatan membaca Al-Quran khususnya di bulan Ramadan dengan frekuensi yang lebih, dengan penelaahan yang lebih, dan juga dengan pengkhidmatan yang lebih, sehingga merasuk ke dalam jiwa dan akan membuat suatu efek atau implikasi yang positif bagi insan yang melakukan tadarus atau membacanya. Itu pesan monohok dari Bapak Pembina yang di luar dugaan saya secara pribadi. Aplaus, salut bagi Bapak Pembina telah memberikan nasihat, mengingatkan kata-kata tadarus, di mana saat ini tadarus jarang sekali disinggung. Baik, terkait dengan Syahrul Ramadan, bahwa kenapa bulan ini menjadi mulia, menjadi barokah, selain bulan ini secara sosial
manusia memiliki motivasi keimanan yang lebih untuk satu, berbagi kepada sesamanya, mendekatkan diri kepada Allah, mempelajari ilmu-ilmu Al-Quran. Nah, karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan yang mungkin akan nanti kita rayakan insyaallah di Nuzulul Quran. Lalu Bapak Pemimpin juga menyinggung Lailatul Qadar, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itu akan kita bahas di kesempatan selanjutnya insyaallah. Berkaitan dengan Syahrul Ramadan unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinat minal hudas wal furqan, bahwasanya mari kita jadikan Al-Quran ini sebagai petunjuk utama dalam segmen apapun. Jadikan dia sebagai manual book dan sebagai ruhul book, buku manual yang apapun yang akan kita lakukan, permasalahan apapun yang ada di dunia ini selama kita hidup, itu mari kita cari solusinya di Al-Quran. Dan secara ruhiyah tentunya secara otomatis Al-Quran akan memberikan suatu hikmah, mengisi hikmah ke dalam jiwa-jiwa kedua insan-insan yang membacanya. Tidak terlepas itu beragama lain, berkeyakinan lain. Apabila dia membaca Al-Quran, insya Allah akan mendapatkan suatu ruhul atau petunjuk yang tidak diketahui oleh makhluk apapun kecuali Allah Subhanahu Wa Taala dengan caranya. Salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya dan juga kepada umatnya yang mengikuti beliau pada hingga akhir zaman insyaallah. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Berkait dengan Al-Qur'an di surat Al-Isra di ayat 9 juga di sana diberikan penekanan yang lebih, penjelasan dari penjelasan. Apakah ayat tersebut? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna hadzal qur'ana yahdi lilladzi hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk, memberikan arahan kepada jalan yang paling lurus, hiya aqwam. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang mengimaninya, orang-orang yang beriman. Karena orang-orang yang mengimani Al-Quran belum tentu tidak harus muslim, seperti tidak harus menjadi muslim untuk membela Palestina. Kira-kira seperti itu ungkapannya. Agama apapun, keyakinan apapun, ketika membaca Al-Quran, insya Allah dapat menjadikan suatu petunjuk kepada jalan yang paling lurus, bukan yang lebih lurus, bukan jalan yang agak lurus, tetapi paling lurus. Dan berikan kabar gembira kepada orang-orang beriman karena akan mendapatkan petunjuk kepada kebaikan. Pada orang-orang beriman yang melakukan amal soleh, mereka akan mendapatkan ajrum kabir. Ini adalah salah satu alat bukti fakta dari orang-orang beriman yang mengerjakan amal soleh. Ini adalah alat bukti yang dilakukan oleh Bapak Pembina. Sebelum beliau mendapatkan ini, beliau melakukan amal soleh yang kedua setelah beriman kepada Allah, yaitu beliau menghormati orang tuanya. Dalam suatu hadis, ridallahu fi ridha walidaini wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu terdapat pada keridhaan orang tua dan kemurkaan Allah ada pada kemurkaan orang tua. Sebelum Bapak Pembina melakukan, sebagai contoh, ini fakta hasil dari kegiatan beliau, 340 hektar, 3.400.000 lebih meter square. Sebelum beliau melakukan kegiatan tersebut, beliau memuliakan ibundanya. Beliau mencuci kaki ibundanya, menangis di hadapan ibundanya dan membuat ibundanya menangis agar ridho kepadanya, sehingga Allah ridho kepada Bapak Pembina dan dimudahkan, diberikan kabar gembira dan diberikan bukti-bukti nyata yang insya Allah akan dimanfaatkan bukan hanya untuk pribadi beliau ataupun ibundanya ataupun istrinya ataupun keluarganya, tetapi juga untuk kader-kader Lembakum Indonesia khususnya dan kepada masyarakat umumnya. Insya Allah kita doakan beliau bertepatan dengan di hari jadi Lembakum Indonesia yang insya Allah akan menjadi lembaga tinggi yang bisa setingkat setara dengan Kejaksaan Agung, Mahkamah Agung, Kepolisian Republik Indonesia, dengan Kementerian Republik Indonesia lainnya. Demikian insya Allah kita doakan agar segera terrealisasi dengan perjuangan kita. Melengkapi ayat dari Al-Quran tersebut, ada satu hadis di mana
hadis tersebut memberikan suatu motivasi bagi setiap insan bahwasanya sihir itu tidak perlu dilakukan oleh ahli sihir, tidak harus dilakukan oleh ahli sihir. Karena ada sihir yang terbaik yang dijelaskan oleh Nabi SAW, yaitu inna minal bayani sihr. Bahwasanya sebagian dari penjelasan tersebut ada sihirnya. Terlebih lagi Lembaga Hukum Indonesia ini bergerak di bidang hukum, di mana literatur, narasi, kata-kata mendominasi, penjelasan-penjelasan mendominasi dari segala kegiatan yang ada di bidang hukum, yaitu kata-kata. Maka dari itu, sahabat-sahabat Lembaga Hukum Indonesia, mari kita bersama-sama mulai memformulasikan, mulai melatih diri kita untuk menyusun kata-kata, penjelasan-penjelasan dengan literatur ataupun narasi yang terbaik, sehingga apa yang akan kita sampaikan bisa menyihir audiens dengan tujuan baik tentunya. Mudah-mudahan bisa mengandung sihir yang baik yang dapat memberikan motivasi kebaikan bagi audiensnya. Mungkin itu dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan-kesalahan, tentunya dari diri saya pribadi, dan kebenaran al-haq hanya datang dari Allah. Sebelum saya tutup, akan saya tutup tausiah ini dengan ayat Al-Quran juga. Ayat ini barusan saya sholat maghrib, alhamdulillah mengimami dengan surat Abasa. Abasa ini artinya bermuka masam, juz 30 ya. Di sana terdapat ayat-ayat demikian. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abihi wa sahibati wa banihi likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni wujuhu yauma idzin musfirah dhahirah mustabsyirah. Jadi hari di mana nanti kita akan mengalami semuanya, seseorang lari dari saudaranya, seseorang lari dari ibunya, seseorang lari dari bapaknya, seseorang lari dari istrinya, seseorang lari dari anak-anaknya karena ia ketakutan untuk dimintai pertanggungjawaban. Dan apabila secara faktual kita bisa mempertanggungjawabkannya dengan iman kita, dengan Al-Quran, As-Sunnah, dan ilmu-ilmu lainnya yang mengandung kebenaran, insya Allah kita tidak perlu lari ataupun tidak perlu takut untuk menghadapi saat tersebut. Wa akhiru dawani walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Pak Pembina, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat, barusan kita mendengarkan kutum atau tausiah singkat dari Pak Ustadz Bambang Parkesit, sarjana hukum. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa menambah khasanah keilmuan kita, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menjadi nilai ibadah bagi beliau yang menyampaikannya dan kita semua yang mendengarkannya. Sahabat Lembaga Hukum Indonesia, perlu kita pahami bahwa nilai yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi adalah suatu nilai yang dimana Pak Ustadz sudah menyampaikan beberapa poin dari keilmuannya, dan di sana kita mendapatkan intisari hidup yang benar-benar hidup. Dengan posisi Pak Ustadz duduk, saya sangat bangga dengan sosok beliau yang selalu menyampaikan khairunas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik adalah manusia yang bermanfaat kepada sesama umat Rasulullah SAW atau seluruh umat yang ada di muka bumi. Luar biasa. Berikutnya saya mungkin akan bersolawat, di mana solawat ini adalah menjadi penyejuk kehidupan bagi seluruh umat manusia. Solawat adalah suatu pesan motivasi dan rasa agung kita, rasa berterima kasih kita kepada Sang Khalik yang menciptakan seluruh langit dan bumi serta isinya,
Saya tidak lupa intinya juga memberikan kabar suka kepada kawan-kawan bahwa dengan siapa kita hidup, dengan siapa kita bermitra, maka di situ kita akan menemukan keberkahan bersama orang-orang yang betul-betul memiliki jiwa yang sehat, jiwa yang bersih, jiwa yang arif bijaksana. Mudah-mudahan di kemudian hari kita senantiasa juga diberikan kemudahan hidup yang semudah-mudahnya. Hasbi Rabbi jalallah ma fi qalbi ghairillah ala al-hadi sallallahu la ilaha illallah. Hasbi Rabbi jalallah ma fi